Ada yang mau liburan? Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 tempat terseram di dunia. Untuk daftar ini, kita melihat tempat-tempat paling meresahkan di planet ini. Area ini jadi tempat menakutkan karena adat dan sejarahnya yang menyeramkan, bahaya dan tempatnya yang unik. Nomor 10, Sedlec Ossuary, Sedlec, Czech Republic. Dari luar, pemakaman suci Republik Ceko ini terlihat seperti pemakaman kuno lainnya. Tapi di bawahnya, tempat itu seperti sarang pembunuh. In a small town outside Prague, there is a church adorned with the skeletons of at least 40,000 people. Assembled in the 1800s, each bone was stacked by a single woodcarver. The bones are of people who wanted to be buried on holy land, and this peaceful chapel is their final resting place. Sedlec Ossuary terletak di bawah pemakaman suci di Sedlec, Republik Ceko, dan berisi sampai 70.000 kerangka manusia. Tulang-tulangnya ditata secara artistik membentuk berbagai bentuk dan perabotan juga, termasuk lampu gantung yang tersusun dari tulang manusia. Daerah ini jadi situs pemakaman yang diinginkan sejak abad ke-13, berisi banyak korban dari Black Death dan Perang Hashite. These bones had to go somewhere, and so the people doing the work started stacking them in the basements in this chapel. And here they stayed for nearly half a millennium. Ossuarium itu sendiri dibangun sekitar tahun 1400 untuk menampung tulang-tulang orang yang harusnya dikubur massal. Nomor 9, Kastil Chillingham, Northumberland, Inggris. Kastil Chillingham adalah salah satu tempat paling seram di Inggris. Is it haunted? I've heard that it's haunted. I mean, the whole castle is wonderfully haunted, and we're very happy with it, and they're happy with us. So you're not at all bothered by the ghosts, No, we're not. supposed ghosts that are here? They're not supposed, they're all for real. Terletak di Northumberland Utara, kastil ini berasal dari abad ke-12 yang berfungsi sebagai biara. Tempat itu bahkan dikunjungi oleh Raja Edward pertama dari Inggris di akhir abad 13 ketika dia melawan William Wallace. Dikatakan sebagai kastil paling berhantu di Inggris dan terkenal karena penampakan bocah berbaju biru. Am I right in saying this, that he was supposed to be buried alive in the walls? Para tamu mendengar suara merana yang sangat keras dan juga melihat cahaya biru mengambang di atas tempat tidur mereka. Tapi laporan hantu itu menghilang setelah pekerja renovasi menemukan tulang anak-anak yang terkubur di dalam dinding. I'm behind the wall. That man was locked here with me. He was locked here with me. I didn't want him here. Nomor 8, Pulau Ular, Itanhaém, Brazil. Mungkin kamu bisa tebak apa yang menempati Pulau Ular. Ilha da Queimada Grande adalah pulau kecil seluas 106 hektar yang terletak di sudut tenggara Brazil. Tempat ini dihuni oleh ular yang jumlahnya nggak terhitung. Ular tersebut terperangkap di pulau karena permukaan laut yang terus naik. Tempat ini menjadi rumah ular tombak emas yang terancam punah. Ular yang sangat berbisa dan suka makan burung. And when showers roll in, birds dive under the canopy of the forest, looking for shelter. Diperkirakan hingga 4.000 ular kepala tombak emas yang tinggal di pulau itu. Pulau ular tidak bisa dikunjungi warga untuk melindungi ular yang terancam punah dan juga supaya manusia nggak menjadi korban ular. Satu-satunya orang yang diizinkan masuk ke sana adalah peneliti terpilih dan anggota angkatan laut. But as a sign of how seriously we and the authorities take this, we're travelling with a full medical crew, armed with anti-venom, an artificial respirator and defibrillator. They also have an ambulance on standby. Nomor 7, Jalan Yungas, Yungas, Bolivia. Jalan Yungas terletak di Bolivia, menghubungkan kota La Paz ke wilayah Yungas yang lebih besar. Del camino de mulas al camino de automóviles. Dijuluki Jalan Kematian, Jalan Yungas terkenal karena kurangnya rambu-rambu jalan keamanan. Jalannya sendiri sangat kecil, jadi mungkin banget buat para sopir untuk melakukan kesalahan. Apalagi nggak ada pembatas, dan juga lerengnya sangat curam. Dan daerah ini sering hujan lebat dan juga kabut, sehingga jalan tersebut menjadi sangat berbahaya. God almighty, that is high. Meskipun jalan baru sudah dibangun untuk para pengemudi, Jalan Yungas tetap digunakan karena aktivitas bersepeda gunung. Meskipun ada 18 pesepeda meninggal di rute tersebut sejak 98. Todos los días es diferente. Tenemos lluvia, nieve, a veces todas las estaciones en un solo día. Nomor 6, Catacombe dei Cappuccini, Palermo, Italia. Mirip katakom Paris, katakom yang terletak di Palermo, Sisilia ini berasal dari abad ke-16 ketika para biarawan menggali ruang bawah tanah di bawah gereja Kapusin. A crypt was created for the wealthiest priest by the archpriest of the time.
That's him. Is Giovanni Scalenza, quite rich person, very important. Biarawan tersebut menjadi simbol untuk dimakamkan dalam katakom Kapusin, dan tempat itu bertahan karena sumbangan yang dibayar oleh pejabat yang dimakamkan di situ. Kira-kira berisi 8.000 mayat dan 1.252 mumi yang semuanya bisa dilihat oleh publik dan bahkan diatur dalam berbagai pose. Was sealed for 8 months while the corpses drained. Then they were washed with vinegar and stuffed with straw. Finally, they were dressed in their clothes and placed in the corridors of the catacombs. Masing-masing mayat dikategorikan ke dalam berbagai bagian, seperti gender dan juga umur. Katakom juga terkenal sebagai tuan rumah Rosalia Lombardo, seorang anak berusia 1 tahun yang tubuhnya diawetkan. The catacombs received their most cherished saint in 1920, when the body of a little girl was brought in by her family. She had been mummified by a secret process which to this day remains a mystery even to the Capuchin monks. Nomor 5, Bilic Heilstätten. Bilic, Jerman. Rumah sakit yang terbengkalai pada dasarnya adalah tempat yang menyeramkan. Apalagi rumah sakit ini punya banyak sejarah kisah seram. What is it exactly that you are looking for? I had a problem with my tooth. What tooth? Actually, it's feeling much better if you could just point me in the direction of my room. Terletak di Bilic, Jerman, rumah sakit besar ini mencakup sekitar 60 bangunan berbeda. Rumah sakit ini awalnya dipakai sebagai Sanatorium Tuberculosis sebelum diubah jadi rumah sakit perang. Selama Perang Dunia Pertama, rumah sakit itu menampung angkatan darat Kekaisaran Jerman, termasuk Adolf Hitler yang terluka di pertempuran Somme. Kemudian tempat itu diduduki oleh Red Army selama Perang Dunia Kedua dan menjadi rumah sakit militer Soviet sampai tahun 90-an. Rumah sakit tersebut menjadi kota hantu yang terlantar dan ditinggalkan sejak tahun 94. Do you know what the cure for the human condition is? Disease. Nomor 4, Centralia, Columbia County, Pennsylvania. 50 years ago, when coal was king, Centralia, Pennsylvania was a boom town. People were optimistic, jobs were plentiful, and the future seemed bright. Ada area di Pennsylvania yang pada dasarnya telah terbakar sejak tahun 62. Di awal tahun 60-an, Centralia menampung 1.500 penduduk. Tapi area tersebut mengalami kebakaran yang saking besarnya menyala terus hingga 250 tahun. Regardless of how it happened, this fire quickly grew out of control. Remember, this wasn't just a small shaft too. The coal mines in the area were all interconnected, and it was an enormous labyrinth under the town of Centralia. Kerugiannya baru diketahui di tahun 81, ketika lubang pembuangan hampir membunuh seorang anak laki-laki. Pemerintah membawa sebagian besar penduduk dan memindahkan mereka, menyisakan 63 orang di tahun 90. Sekarang kota itu hanya dihuni oleh belasan orang, dan banyak rambu yang memperingatkan akan runtuhnya tanah secara tiba-tiba. Belum lagi tingkat karbon monoksida yang fatal. Jalan raya grafiti yang sering dikunjungi di daerah itu telah diaspal di tahun 2020. The former ruins of Highway 61 remain, now known as the Graffiti Highway. Literally covered with spray paint dating back to the 70s and 80s. Nomor 3, Pulau Boneka. Mexico City, Meksiko. Ternyata ada banyak wilayah di dunia yang dihuni boneka. Ada sebuah desa di Jepang bernama Nagoro yang menjadi objek wisata terkenal karena bonekanya. It takes 2 days to prepare and make each scarecrow, and now there are 350 of these mannequins, way outnumbering the 10 villagers left here. Tapi yang paling aneh dari semuanya adalah La Isla de la Muñeca di Meksiko, yang terletak di kanal Xochimilco. Pulau ini berisi ratusan boneka yang sebagian besar digantung di pohon. It looks like a scene from a horror movie. Hundreds of dolls strung up and hanging from trees. Menurut legenda, roh gadis muda menghantui pulau itu, memaksa pemiliknya menggantung boneka di pohon. He found the dolls in the canals and in the trash. He started hanging them up to protect him and to try to scare away the spirit of the girl. Pemiliknya meninggal di tahun 2001 dan pulau itu menjadi tujuan wisata populer meskipun beberapa penduduk setempat menolak pergi ke sana. Nomor 2, Pripyat, Pripyat, Ukraina. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается
неблагоприятная радиационная обстановка. Sekarang tempat ini adalah kota hantu. Pripyat disebut sebagai kota nuklir karena menampung karyawan pembangkit tenaga nuklir Chernobyl di dekatnya. Tempat itu adalah rumah bagi ribuan warga hingga pembangkit listrik itu meledak di tahun 1986, menyebarkan radiasi dalam jumlah yang luar biasa di daerah tersebut. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Kota itu tapi tidak dievakuasi. Meskipun puluhan orang sudah jatuh sakit dan menunjukkan gejala penyakit radiasi, evakuasi akhirnya diperintahkan 36 jam setelah ledakan itu terjadi dan kota ditinggalkan penduduknya. Meskipun pemerintah masih bekerja di daerah tersebut, tapi sekarang orang-orang tidak bisa mengunjungi tempat itu karena Pripyat menjadi zona yang berbahaya. Evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. Sebelum masuk ke pilihan pertama, ini beberapa honorable mention. Kristus dari Kedalaman, Liguria, Italia. Hotel Stanley, Estes Park, Colorado. Here we are by the famous room 217. It's known mostly by people because of Stephen King. He did spend one night here, September 30th, 1974. We had an explosion, sadly, in 1911. Lubang biru besar, Belize. The culprit was a thick layer of toxic hydrogen sulfide, spanning the width of the entire sinkhole like a floating blanket. Underneath that, there's no oxygen, no life. Caminito del Rey, Malaga, Spanyol. En su origen fue un camino de servicio para el control, vigilancia y mantenimiento del canal que hacía operativa la central hidroeléctrica del Chorro. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Pintu ke neraka. Derweze, Turkmenistan. Ternyata ada pintu neraka, tapi terletak di Turkmenistan. I was looking down, I was looking around, and it looked like a doorway to hell. Desa Derveze adalah rumah bagi kawah gas Darvaza yang tidak sengaja terbuat di tahun 71 ketika para insinyur Soviet sedang mengebor minyak. Karena gas metana yang berbahaya terus keluar, para insinyur memutuskan untuk membakar metana tersebut agar gasnya habis. Namun kawah tersebut terus terbakar selama beberapa dekade, bahkan hingga sekarang. Jadi saat ini di tengah gurun Karakum ada kawah sedalam 30 meter yang terus-menerus terbakar. Jadi tentu saja, tempat ini terlarang bagi wisatawan maupun para pembuat dokumenter. Kamu nggak mau kan ditarik ke neraka? Because if you're gonna go dine with the devil, you might as well make some s'mores too, right? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya di Watch Mojo Indonesia. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi di video kami.